Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kita masih dalam pemulihan, alhamdulillah diantar Kang Dang kita Idul Adha di Masjid Jami Nurul Huda Beji. Anin ikut nih, masih ngantuk-ngantuk pules. Nah ini ya, masjidnya sudah sampai. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Mana mobil ya? Di situ aja ya. Ya udah, saya turun dulu deh. Bismillah. Alhamdulillah pada Idul Adha sama Ustadz Yasin, ketua DKM nih. Masya Allah, caleg DPRD Kota Depok sama Bilal kita. Ada Kang Dang juga nih. Ada para sesepuh. Ini calegnya. Nah, ini calegnya nih. Calon ketua NU Beji nih. Ya, bismillah. Kita ngopi dulu nih sebelum kita pamit. Ngopi dulu. Bismillah. Lagi. Biar Ustadz Yasin kena. Maafin Pak. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Ya, alhamdulillah. Maafin ya. Iya, sama-sama. Masya Allah, maafin. Alhamdulillah. Maafin Pak. Maafin ya. Maafin. Maafin. Nah, maafin Pak. Alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Maafin ya. Iya. Tat HP tat. Dah, maafin ya. Hamil istri. Kalau kuasa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuril waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi awzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'malan sholihan tarduhu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin amma ba'du. Puji serta syukur adalah sama-sama dipanjatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hari ini senantiasa tak pernah putus memberikan kenikmatan kepada kita sehingga 10 Zulhijjah 1447 Hijriah kita masih bisa melaksanakan apa yang menjadi perintahnya, yaitu sholat Idul Adha. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, tabi'in-tabi'innya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita yang insya Allah senantiasa istiqomah dalam ajaran-ajaran ini. Yang kami hormati tentunya Ketua DKM Masjid Jami Nurul Huda Bapak Ustadz Muhammad Yasin beserta seluruh pengurus yang ada dalam kepengurusan DKM Masjid Jami Nurul Huda. Yang hormati tentunya khususnya panitia PHBI yang ada di Masjid Jami Nurul Huda yang sudah menyiapkan segala sesuatu yang untuk kegiatan di Idul Adha tahun ini. Bapak RW yang kami hormati, Bapak RT 03 RW 5, RT 4 RW 5, RT 8 RW 15 Kelurahan di Kecamatan Beji dan seluruh pengurusnya, para guru, para ustadz dan ustazah, serta
jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak pernah mengurangi rasa takjub kami. Bapak Ibu sekalian, saya pagi ini berkesempatan memberikan beberapa pengumuman terkait kegiatan yang akan dilaksanakan di Masjid Jaminul Huda di Idul Adha tahun ini. Yang pertama tentunya sholat Id yang insya Allah nanti segera kita laksanakan. Selanjutnya nanti ada proses penerimaan dan penyembelihan hewan kurban. Alhamdulillah panitia pelaksana Idul Adha Masjid Jaminul Huda sampai pagi hari ini telah menerima 1 ekor sapi dari 7 jamaah. Yang pertama dari Ibu Yuni Arsih binti Pandi Effendi, yang kedua Bapak Haji Ngadino bin Ninti Rejo, yang ketiga Eka Setiani, yang keempat Hajah Anik Sri Suryani binti Sriyono Broto Suroyo, yang kelima Ridwan bin Rashid atau Ibu Minda, yang keenam Emir Nuriza, yang ketujuh Febrina Mahayani binti Broto Sumaryono. Itu jamaah yang ikut andil di 1 ekor sapi. Selanjutnya saya bacakan untuk kurban dari domba ataupun kambing. Yang pertama atas nama Hajah Lena Sumiati binti Samimin. Kambing yang kedua dari Apriliana binti Rusli. Yang ketiga Depi Citrayan binti Rusli. Yang keempat Ibu Hajah Masnun binti Haji Ian Kari. Yang kelima Bapak Yaser. Yang keenam Oktaviani Larasati binti Sutadi Sucipto. Yang ketujuh Farid Fermadi bin Joni. Yang kedelapan Halimah bin Mustafa binti Mustafa. Yang kesembilan Fanti Wahid Budiarti bin Dade Budi Harsono. Yang kesepuluh Rafi bin M. Rifai. Dan yang ke-11 Erwandi Widianata bin Yayat S. Itu jamaah hewan kambing ataupun domba yang sampai pagi hari ini. Ini boleh. Siapa? Enggak apa-apa. Siapa namanya? Namanya? Ada satu lagi. Belum masuk Pak. Siapa namanya? Handphone dulu. Oh, ternyata masih ada satu lagi yang baru diterima sama DKM tapi belum sampai ke panitia. Berarti ada 12 ekor. Ada 12 ekor kambing sampai pagi ini yang sudah masuk ke panitia. Mudah-mudahan jamaah yang tahun ini bisa ambil peran di kegiatan Idul Adha, Allah terima amal ibadahnya dan Allah ganti. Sagin. Oh iya Sagin. Sakir bin apa siapa namanya? Pak Nudin. Oh ada anaknya yang kedua saya. Irfanuddin. Oh, berarti 12 Bu. Ya, jadi mudah-mudahan amalnya Allah terima dan Allah ganti dengan rezeki yang berlipat ganda. Nah kita yang tahun ini mudah-mudahan juga bisa di tahun depan untuk ambil peran di kegiatan Idul Adha tahun ini. Itu yang kami sampaikan Bapak Ibu untuk yang bertugas di sholat Idul Adha tahun ini. Yang pertama khotib, alhamdulillah Bapak Kiai Haji Ade Permana sudah ada di tengah-tengah kita. Imam Bapak Ustadz Aib Teguhin juga sudah ada di tengah-tengah kita. Nanti Bilal Saudara Acep dan membaca sholawat Saudara Rohiri. Tugasnya sudah komplit, berarti tidak lama-lama kita akan segera mulai sholatnya. Tapi saya mau mengingatkan kepada jamaah yang masih ada di luar, khususnya yang laki-laki,
bisa masuk dulu, di dalam masih renggang-renggang teman-teman jemaah, bisa masih masuk sekitar 15 orang. Jadi tidak sepenuhnya harus berdiri di jalanan. Di atas juga masih bisa. Ibu masih bisa? Bisa, jangan jalan kaki lagi di jalanan. Ya, ibu-ibu juga yang muda-muda bisa naik di lantai atas karena masih kosong, masih muat ya. Silakan sebelum kita mulai bisa mengisi sap-sap yang ada di depan dulu atau yang masih kosong, agar di jalan tidak begitu mengganggu kegiatan lalu lintas yang pagi ini banyak masyarakat yang lewat. Bapak Ibu, baiklah sebelum kita memulai kegiatan sholat Idul Adha, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dari Al-Fatihah ini untuk kita, juga mudah-mudahan menjadi doa buat orang-orang tua kita, kakek nenek kita, saudara-saudara kita yang telah Allah panggil. Mudah-mudahan Allah berikan ampunan dan Allah tempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Dan khususnya juga buat saudara-saudara kita di Indonesia yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan kemudahan, prosesnya semua Allah berikan kemudahan sehingga dapat kembali ke Indonesia dan membawa haji yang mabrur dan mabrur. Al-Fatihah Kitolabul Qabul wa min kulli surah makmul wa salati lisan dhahira wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah. Sayulahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atas nama Farid Fernandi Bimblo ini perwakilan dari Gunadarma. Takutnya nanti warga Gunadarma masih nggak sebutin ini. Namanya Farid Fernandi Bimblo itu dari Gunadarma. Ya, jadi itu Bapak Ibu, mohon maaf apabila kegiatan nanti penyembelihan hewan kurban seperti biasa di jalan jadi tidak ada, kalau muter dulu mohon dimaafkan. Yang mau menyaksikan silakan nanti setelah jam 9 mungkin jam 9 pagi kita mulai. Sudah ada panitianya, yang moto, yang nyacak, yang set sudah ada panitianya. Jadi kalau mau ngajak anak mau nonton kasarnya ya atau orang-orang di sini silakan saja. Jadi kalau panitianya sudah disiapkan semuanya, yang bagian ini bagian sama PRD sudah siapkan. Jadi silakan saja. Tapi kami secara umum kepada warga RT 3, RT 4 yang posisi di dalam untuk hari ini mungkin muter dulu jalan lewat palang dalam. Mohon maaf Ibu, Bapak Ibu sekalian. Itu yang dapat kami sampaikan. Baik, untuk salawat kami serahkan kepada Ustaz Tohirin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika wa
وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي وصحبه وسلم عليه الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة صلوا سنة العيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله صلوا سنة العيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله Salat jami'ah rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shalli sunnatal 'idil adha imam lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i
والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سبحانه. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحانه. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن اللهم صل وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Iya, bagian ini. Udah mulai nyambung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. I'lamu anna yawmakum hadha yawmul 'idul akbar. Fataqarrabu ila Allahi bin nar. Wa idza sa'ida khatibu 'alal mimbar ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u jami'a rahimakumullahu la'allakum turhamun. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma qawwil Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wansurhum ala ma'alidin
يا رب اختم لنا منك الخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ من أصاني من أطاعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang salat Idul Adha Masjid Jamilul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tepat di tanggal 10 Zulhijjah, setelah kita melewati dan melaksanakan puasa Tarwiyah, puasa Arafah, di hari ini adalah hari kemenangan yang hakiki bagi orang-orang yang bertakwa. yakni kita melaksanakan sholat Idul Adha, dilanjutkan kita nantinya berkurban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita, mudah-mudahan kurban kita, mudah-mudahan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid yang kita cintai ini tercatat, termaktub berserta keluarga kita, istri, anak, cucu kita,
mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Idul Adha yang dirahmati Allah. Khatib berwasiat mengingatkan sama-sama kita tingkatkan takwa kepada Allah dengan imtisalu awamirihi wa jtinabun nawahi. Terus kita introspeksi diri kita untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang muttaqin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Idul Adha yang dirahmati Allah. Ada 3 pesan penting yang sama-sama yuk kita renungi di hari Idul Adha ini. Ini penting buat kita selama kita hidup di dunia untuk mempersiapkan bekal kita kembali untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa 3 pesan penting ini? Pesan yang pertama, setiap kita manusia pasti diberi ujian selama kita masih hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, yang namanya manusia, yang namanya orang-orang yang bernafas, yang diberikan oleh Allah nafas, apalagi diberikan oleh Allah akal dan pikiran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepada manusia, dan ujian itu nantinya akan dinilai oleh Allah apakah manusia itu lulus dalam menghadapi ujian dari Allah ataukah tidak. Maka di pagi hari ini kita mengingat bagaimana ujian yang Allah berikan kepada Nabi-Nya, kepada orang yang dekat dengannya, orang yang sangat disayanginya, yang paling utama bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya ayah bukan hanya penyembah, tapi pembuat berhala. Kita kadang punya orang tua yang masih sholat, yang masih cari nafkah buat kita, ngomel dikit kita merasa punya orang tua yang luar biasa, diuji kita punya orang tua galak. Kita punya seorang ibu yang 9 bulan kita dikandungnya, 2 tahun lebih bahkan kita disusuinya. Darah daging ibu kita menjadi daging yang kita sekarang gunakan kemana-mana. Tangan kita bisa memegang, kaki bisa melangkah, lidah bisa bicara, karena darah mengalir dalam tubuh kita, yaitu dari air susu ibu kita yang kita minum. Ketika ibu kita galak sedikit kepada kita, mengatur kita, kita merasa punya orang tua yang gak sayang terhadap kita. Hadirin yang dirahmati Allah, pesan pertama ini pesan parenting buat kita. Kita semua pasti punya orang tua. Gak akan ujuk-ujuk kita ada tanpa adanya orang tua kita. Dan satu saat kita pun akan mempunyai anak. Kita akan menjadi orang tua. Maka apa yang harus dilakukan kita terhadap orang tua? Contoh seperti Nabi Ibrahim. Ayahnya Azar adalah seorang pembuat berhala. Tapi Nabi Ibrahim tetap halus budi pekertinya kepada ayahnya. Ketika Nabi Ibrahim sering mengingatkan ayahnya, ayahnya mengancam, "Wahai Ibrahim anakku, jangan kau ceramah-ceramahi aku. Jangan kau sok-sok nasihati aku." Itulah orang tua. Walaupun kita sudah dewasa, walaupun kita sudah pinternya luar biasa, bahkan ada yang mempunyai gelar ustadz, kiai, ulama, habaib, tapi kalau bagi orang tua kita selalu anak kecilnya. Kita selalu anak yang dimanjanya, anak yang disayangnya.
Maka Azar sayang sama Ibrahim, tapi dia merasa tidak dihargai oleh anaknya karena Ibrahim menasihati ayahnya, jangan ayah, jangan buat berhala. Jangan buat berhala, bukan menyembah, membuat. Maka diam-diam Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala kecil dan ditinggalkan kampaknya di berhala besar. Ini ujian pertama ketika Nabi Ibrahim mempunyai ayah pembuat berhala. Nabi Ibrahim terus meminta kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, tolong berikan hidayah ya Allah. Itu pula yang Nabi Ibrahim katakan kepada ayahnya, wahai ayahku, aku terus akan mendoakanmu kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepadamu. Dengan lembah lembut, dengan tata krama kepada orang tua, walaupun orang tuanya pembuat berhala. Apalagi kalau kita punya orang tua yang muslim, yang masih sholat, yang masih puasa Ramadan, bahkan kadang-kala masih memberikan uangnya untuk berkurban, maka jangan pernah kita menyakiti hati orang tua kita. Itu pesan pertama. Lalu Nabi Ibrahim juga ujiannya ketika punya istri yang solehah, punya istri yang cantik, namanya Siti Sarah. Siti Sarah ini cantik sekali, solehah sekali. Tapi Nabi Ibrahim tidak juga diberi keturunan oleh Allah dengan Siti Sarah. Bertahun-tahun menikah, puluhan tahun menikah. Bahkan di usia Nabi Ibrahim 86 tahun baru diberikan anak nanti. Satu saat Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah sedang hijrah ke Mesir. Lalu di Mesir saat itu dipimpin oleh Raja Mesir yang zalim. Raja Mesir itu beda-beda, namanya beda-beda. Di zaman Nabi Musa, Fir'aun itu gelarnya, tapi dia Raja Mesir. Tapi Fir'aunnya yang mengaku Tuhan, mengaku Allah, itu Fir'aun di zaman Nabi Musa. Ketika di zaman Nabi Ibrahim, gelarnya pun Fir'aun, Raja Mesir saat itu. Tapi dia bukan mengaku Tuhan. Fir'aun saat Nabi Ibrahim, dia suka dengan istri orang. Setiap ada seorang wanita cantik, lalu dia punya suami, maka akan direbut oleh Raja Mesir Fir'aun saat itu. Maka Nabi Ibrahim yang tahu kelakuan Raja Mesir Fir'aun saat itu, yang sangat menyukai istri-istri orang yang cantik dan suka langsung direbut oleh prajuritnya, maka Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya Siti Sarah, Sarah, nanti di Mesir takut ada anggota-anggota prajurit Raja Mesir, maka kamu katakan kepada orang kalau ditanya, kamu adik saya kakak kamu. Tidak mengaku suami istri. Lalu akhirnya ketahuan juga oleh prajurit Raja Mesir. Diculiklah Siti Sarah. Lalu dibawalah ke Raja Mesir Fir'aun. Lalu apa yang terjadi? Raja Mesir ini sangat tertarik dengan kecantikan Siti Sarah. Tapi walaupun cantik tuh perempuan, kalau dia single, dia nggak punya suami, dia janda atau perawan, nggak tertarik nih si Fir'aun Raja Mesir ini. Ini makanya kalau ada orang yang suka mengganggu istri orang, berarti keturunan Fir'aun di zaman Nabi Ibrahim. Ini yang terjadi. Mau dipegangnya tuh Siti Sarah oleh Fir'aun. Lalu Siti Sarah mengangkat tangannya memohon lindungan Allah. Lalu apa yang terjadi? Tangan Fir'aun tidak bisa bergerak. Fir'aun tahu itu doanya Siti Sarah. Lalu dia mengiba, wahai Siti Sarah, doakan aku sembuh. Tanganku bisa bergerak kembali. Aku tidak akan menggodamu. Aku tidak akan merayu. Didoakan kembali oleh Siti Sarah, sembuh tangannya. Tapi masih juga setelah sembuh, digoda lagi Siti Sarah mau dipeluk. Berdoa lagi sampai 3 kali. Sampai seluruh tubuhnya
Fir'aun tidak bisa bergerak, hanya lidahnya yang bisa bergerak. Lalu meminta maaf kepada Siti Sarah, dan dia menjanjikan akan memberikan hadiah kalau Siti Sarah melepaskan kutukannya, kata dia. Lalu apa yang terjadi? Siti Sarah memaafkan dan mendoakan. Setelah itu Fir'aun memberikan hadiah kepada Siti Sarah, yaitu hamba sahaya perempuan yang bernama Siti Hajar. Siti Hajar ini ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan dia budak sahaya, hamba sahaya, pembantunya Fir'aun saat itu. Ada juga yang mengatakan Siti Hajar orang tuanya adalah bangsawan di kota Mesir saat itu yang sedang menjadi tawanan Fir'aun. Tapi ada pendapat yang ketiga, bahwasanya Siti Hajar anak putri dari Fir'aun. Tapi pendapat yang paling masyhur adalah pendapat yang kedua, Siti Hajar tawanan dari orang tua bangsawan yang ditawan oleh Fir'aun. Kenapa Fir'aun memberikan hadiah Siti Hajar kepada Siti Sarah? Untuk memata-matai Siti Sarah, agar Siti Sarah tidak lagi mendoakan yang buruk-buruk buat Fir'aun. Itu awalnya. Lalu dibawalah Siti Hajar sebagai hadiah. Ternyata Siti Hajar tidak kalah solehah. Siti Hajar tidak kalah orang yang baiknya. Siti Sarah sayang kepada Siti Hajar dan ingin punya keturunan. Karena dari usia pernikahan puluhan tahun tidak juga diberi keturunan. Akhirnya Siti Sarah menikahkan suaminya dengan Siti Hajar. Di usia 86 tahun Nabi Ibrahim mempunyai putra yang ditunggu-tunggunya, yaitu Ismail alaihissalam. Ismail kecil sangat lucu. Ismail kecil sangat membahagiakan. Siapa orang tua yang punya anak nggak bahagia? Mau preman sekalipun, mau penjahat sekalipun, mau koruptor sekalipun. Apalagi koruptor, dia nyari duit banyak itu buat kebahagiaan istri anak sebenarnya. Cuman salah jalannya. Sayang orang tua terhadap anak, binatang pun kepada anaknya sayang. Maka Nabi Ibrahim sayang sekali dengan Ismail. Allah tahu, Allah melihat perasaan daripada Siti Sarah. Siti Sarah sayang kepada Siti Hajar, Siti Sarah sayang kepada Ismail. Tapi bagaimanapun Siti Sarah seorang wanita, melihat Ibrahim suaminya bahagia dengan adanya Ismail, Siti Sarah bersedih walaupun bahagia. Lalu akhirnya Allah memerintahkan Ibrahim, bawa istrimu Hajar jauh daripada Siti Sarah untuk menjaga perasaan Siti Sarah. Dibawalah masih bayi Ismail. Ini ujian selanjutnya Nabi Ibrahim dari Allah. Dibawa ke padang pasir, ke padang tandus, di satu kota yang tidak ada kehidupan di dalamnya. Jangankan pasar, jangankan makhluk, jangankan makanan, minuman, air saja tidak ada. Ini padang tandus kota Mekah saat itu. Makanya dikatakan kota Bakkah, artinya tangisan. Karena banyak tangisan di awal-awal terjadinya kota Mekah saat itu. Dibawa ke sana, lalu pamitlah Ibrahim pergi dari kota Mekah itu, meninggalkan istri dan anaknya yang masih bayi. Menangislah Siti Hajar. Bagaimana Ibrahim kalau kau meninggalkan kami? Siapa yang akan memberikan makan kepada kami? Memberikan minum kepada kami, bekal yang kita bawa tidak banyak. Kata Ibrahim, ini perintah Allah. Kata Siti Hajar, kalau ini memang perintah Allah, insya Allah saya yakin Allah akan berikan pertolongannya. Pergilah Nabi Ibrahim. Siti Hajar hanya berdua, berhari-hari, berminggu-minggu, bekal habis, makanan minuman habis, lapar haus Siti Hajar. Maka ibunya lapar haus, bayinya pun lapar dan haus. Menangis terus Ismail kecil. Mencarilah makanan minuman tidak ketemu. Bolak-balik sofa Marwah. Bolak-balik dia mencari namanya minuman, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya dapatlah air yang diketukan. Ada pendapat katanya tongkat, ada pendapat kakinya Nabi Ismail. Banyak hal pendapat.
tapi keluarlah air begitu deras. Lalu dikatakan oleh Siti Hajar, zam, zam, artinya berkumpul. Ini bahasa Palestina. Makanya luar biasa kota Mekah dari kota tangisan itu ujian. Lalu apakah berhenti? Tidak. Akhirnya Siti Sarah mempunyai anak setelah usia 90 tahun, yaitu Ishak, dan akan menjadi bapaknya para nabi juga. Nabi Yakub, Nabi Yusuf itu dari keturunan Nabi Ishak dari Siti Sarah. Dari keturunan Nabi Ismail itu turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini ujian yang dialami Ibrahim, bapaknya para nabi. Yang kalau nggak ada Nabi Ibrahim tidak akan ada kurban ini. Kenapa? Karena ujian selanjutnya Allah menyuruh Ibrahim. Sudah enak nih Ismail, banyak temannya, penduduk banyak ada di kota Mekah. Sudah ada air, sudah ada kehidupan. Allah menyuruh setelah membangun Ka'bah dibantu oleh Ismail. Allah menyuruh memotong lehernya anak yang disayanginya, yaitu Ismail. Ini perintah Allah, anakku. Ya abati i'mal. Ya ayahku, i'mal, lakukan kalau memang ini perintah Allah. Ketika Nabi Ibrahim sudah siap walaupun menangis ingin memotong leher anaknya sendiri, Allah ganti dengan domba. Maka yang kedua, kita harus ingat setelah ujian Allah berikan, Nabi Muhammad juga punya ujian. Apa ujian Nabi Muhammad? Ketika Ibrahim kecil, putranya Nabi Muhammad meninggal dunia saat kecil. Nabi Muhammad punya dua anak, Qasim dan Ibrahim. Anak laki-laki cuma dua, dua-duanya meninggal dunia. Ketika Ibrahim meninggal, Nabi Muhammad bersedih, menangis. Lalu tiba-tiba Allah menurunkan ayat surat terpendek di dalam Al-Quran. Inna a'tainakal kautsar. Wahai Muhammad, aku telah memberimu kenikmatan Kausar. Apa artinya Kausar? Ada 16 pendapat. Ada 16 tafsir dari Al-Kausar. Ada yang mengatakan telaga di padang mahsyar, ada yang mengatakan sungai di surganya Allah, ada yang mengatakan rezeki yang banyak, ada yang mengatakan anak keturunan, ada yang mengatakan kesehatan badan. Al-Kausar, rezeki yang banyak. Kata Allah, Muhammad, aku sudah kasih kamu banyak nikmat, banyak kenikmatan kepada engkau. Hadirin, sudah banyak nikmat yang Allah sudah kasih kepada kita. Nabi Muhammad diambil Ibrahim menangis. Lalu Nabi Muhammad diingatkan, sudah banyak yang aku berikan kepadamu Muhammad. Anakmu aku ambil, nanti akan menjadi bintang-bintang surga di akhirat kelak. Kita menyayangi anak kita. Tapi ketika diambil oleh Allah, berarti Allah lebih sayang kepada anak kita. Allah memberikan kita kenikmatan. Ketika ada kenikmatan yang diambil oleh Allah, ada seorang yang buta, sudah punya istri, punya anak, bahagia hidupnya. Lalu dikatakan, wahai pemuda, kalau sekiranya Allah kasih matamu tidak buta, tapi kamu berubah hidupmu, pun tidak punya istri, tidak punya anak, bagaimana? Tidak, saya menerima buta saya. Karena dengan buta saya, Allah menutup kemaksiatan mata saya. Hadirin, hampir 1,5 tahun setelah kecelakaan saya masih pakai tongkat dalam berdakwah. Tapi alhamdulillah, Ramadan kemarin 38 kali saya bisa ceramah di dalam 1 bulan Ramadan. Termasuk 2 kali mengisi di masjid ini dan 2 kali mengisi di Masjid At-Tauhid. 38 kali, sehari 3 kali dakwah menggunakan tongkat selama 1 bulan. Padahal Allah kasih ambil tuh nikmat, kaki saya satu masih patah karena kecelakaan saat mengisi kajian subuh. Inilah Allah ambil nikmat, tapi Allah sudah banyak berikan nikmat kepada kita. Maka hadirin, inna a'tainakal kautsar. Yuk bersyukur kita di bulan haji ini, di bulan Idul Adha ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, hikmah yang kedua, fasolli li rabbika wanhar. Yang kedua,
setelah kita diberikan ujian kita bersabar, lalu ketika kita diberikan nikmat kita bersyukur. Dengan cara apa? Fasolli. Ada ulama yang mengatakan tafsiran fasolli adalah solat, tapi solat ini spesifiknya adalah aqimis solat. Ada yang mengatakan fasolli ini adalah berdoa, ada yang mengatakan fasolli ini adalah merenung, berzikir, solawat. Fasolli, kalau habis diberikan rezeki, ayo sholat, doa, minta kepada Allah biar rezeki kita berkah. Yang kedua apa? Wanhar, berkurban. Maka alhamdulillah saudara kita di Masjid Jami Nurul Huda sudah bisa melaksanakan, mengeluarkan kurbannya. Maka minta kepada Allah, kita punya tabungan, kita punya uang. Anak mau sekolah di mana, mau kuliah di mana, kita cari duitnya. Anak sedang dirawat di rumah sakit, kata dokter biayanya butuh 100 juta. Kita cari itu duit. Pinjam sana, pinjam sini, jual sana, jual ini. Buat anak. Maka hadirin, kurban kita adalah kasih sayang kita terhadap keluarga kita. Maka ketika kita mampu, kita lihat, oh cukup beli kambing, belilah kambing. Kita niatkan untuk kita berkurban. Tapi kalau kita tidak mampu satu-satu, maka satu keluarga satu kambing. Tidak jadi masalah. Satu keluarga satu kambing. Lalu kita punya saudara, ada dua keluarga satu kambing diniatkan, tidak jadi masalah. Rasulullah mengorbankan 2 saat itu. Yang pertama buat dia dan keluarga, yang kedua buat kita umatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, yuk berkurban. Uang yang kita dapatkan dari Allah, maka inilah tanda kita bertakwa. Kita memberi untuk akhirat. Lalu yang terakhir, pesan yang terakhir di dalam surat Al-Kautsar, inna syani'aka huwal abtar, yaitu jaga persatuan. Yang pertama, sabar dalam menghadapi ujian. Yang kedua, beribadah dan bersedekah setelah kita mendapatkan kebaikan. Dan yang ketiga, jaga persatuan. Apa maknanya inna syani'aka huwal abtar? Rasulullah diingatkan oleh Allah, wahai Muhammad, inna syani'aka, orang-orang yang menghinamu, orang-orang yang mencelamu, huwal abtar, dia akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ketika Ibrahim kecil meninggal, putra Nabi Muhammad, kaum kafir Quraisy, wabil khusus Abu Jahal, Abu Lahab, menghina Rasulullah. Maka Rasulullah sedih dan menangis. Muhammad, anak laki-lakimu 2 kali meninggal dunia, mati. Qasim mati, Ibrahim mati. Maka kamu tidak akan punya keturunan lagi. Terputus karena kamu tidak punya anak laki-laki. Kamu tidak punya untuk melanjutkan keturunanmu. Apa yang Allah buktikan? Akhirnya Allah buktikan sampai dengan sekarang nama Nabi Muhammad selalu tergaungkan. Setiap kita pasti banyak yang punya anak dinamakan Muhammad di depannya. Bahkan insya Allah keturunan-keturunan Nabi Muhammad pun sampai dengan saat ini masih ada. Bahkan dijanjikan sampai akhir nanti Dajjal keluar, Imam Mahdi keluar. Imam Mahdi ini adalah salah satu dari keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak putus keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi keturunan Abu Jahal, Abu Lahab putus. Tidak ada anak orang tua yang mau menamai anaknya Abu Jahal atau Abu Lahab. Maka kata Allah, Muhammad, inna syani'aka, orang yang menghinamu, menghina Nabi Muhammad secara kenabian, menghina Nabi Muhammad secara pribadi dan keluarga, maka Allah akan menutup keberkahan. Allah akan memutuskan keberkahan. Ada sebuah hadis yang mengatakan, kullu amalin, setiap amal perbuatan, la yuqtada'u, tidak dimulai perbuatan itu bismillahirrahmanirrahim, dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, fahuwal abtar, dia akan terputus dari rahmat Allah. Jadi kalau kita mau lakukan kebaikan, mau potong domba, mau potong kambing, potong sapi, mau nyacak kulit, nyacak daging, baca bismillah.
Untuk apa? Agar rahmat Allah tidak terputus. Maka inilah hadirin, jaga persatuan. Sekarang sudah banyak marak. Kita lihat Israel, Amerika, Iran, Palestina, saudara-saudara kita masih terus berperang, masih terus meninggal saudara-saudara kita. Kita di sini masih bisa makan enak. Saudara kita di Palestina, di Gaza, ya Allah, tidak bisa kurban tahun ini. Karena nggak ada uang. Karena tidak dibolehkan oleh Israel untuk mengorbankan kambing ataupun domba ataupun sapi pada tahun ini. Maka hadirin, jaga persatuan kita sebagai umat Islam. Jangan gontok-gontokan. Kalau ada yang berbuat zalim, mau kiai, mau ulama, mau habaib, itu oknum pribadinya. Karena setiap kiai, ulama, habaib kalau melakukan kezaliman, maka ketika dia melakukan itu, maka copot kiainya, ulamanya, habaib. Jadi kita ikutin ustadz, kiai, ulama, habaib yang ingin terus mengajak kita mendekatkan diri kepada Allah. Yuk sama-sama jaga persatuan kita agar Allah tidak memutus rahmatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan 3 pesan Idul Adha ini bisa kita maknai dan akhirnya Idul Adha ini menjadi tanda kemenangan kita bagi orang-orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Allahumma salli wa sallim wajid wa tabaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa sahabati Rasulillah ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa ya ayyuhal hadirun أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المهتدون. وقال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, Nasib, ya Allah, ya di hari yang mulia ini, ya Allah,
Hari di mana Engkau perintahkan hamba-hambamu untuk berkurban dan mendekatkan diri kepadamu ya Rabb. Hati kami terasa begitu kecil, begitu hina dan penuh kegelisahan. Ya Allah ya Rabb, seandainya daging dan darah hewan kurban ini yang Engkau cari, sungguh kami tidak memiliki apa-apa yang pantas dipersembahkan bagimu ya Allah. Namun Engkau berfirman, tidaklah daging-daging dan daging-daging mereka itu sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Ya Allah ya Rabb, maka dengan hati yang hancur lebur dari mata yang berlinang air mata, kami datang kepadamu ya Allah. Lihatlah hati kami ini ya Allah, betapa banyak dosa dan khilaf yang telah kami ukir sepanjang hidup kami ya Allah. Betapa sering kami melalaikan perintah-Mu, berapa sering kami berpaling dari jalan-Mu, dan betapa sering kami menyakiti diri sendiri dengan maksiat ya Allah ya Rabb. Padahal Engkau telah memberi kami nikmat yang tak terhitung jumlahnya ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, hari ini kami melihat semangat Nabi Ibrahim dan semangat Nabi Ismail alaihissalam yang rela mengorbankan apa saja demi cinta dari ketaatan kepadamu ya Rabb. Namun kami ya Allah, betapa jauhnya jarak kami dengan ketakwaan seperti itu ya Allah. Kami terlalu mencintai dunia, terlalu rakus pada harta, terlalu takut kehilangan apa yang sebenarnya hanyalah titipan-Mu ya Allah. Kami merasa malu ya Allah, malu menghadap-Mu di hari raya ini dengan membawa jiwa yang masih kotor, akhlak yang masih buruk, dan amal yang sangat kurang. Ya Allah ya Rabb, di tengah kegembiraan umat-Mu merayakan Idul Adha, ada rasa sedih yang mendalam di hati kami. Sedih karena kami belum pantas menjadi hamba pilihan-Mu. Sedih karena kami khawatir amal ibadah kami tidak diterima-Mu. Sedih karena kami takut terputus dari rahmat-Mu yang luas ya Allah. Maka ya Allah ya Rabb, di hari pengorbanan ini, jadikanlah penyembelihan hewan kurban ini, wabil khusus di Masjid Jaminurul Huda ini ya Allah, sebagai penggugur dosa-dosa kami. Jadikanlah setiap tetes darah yang jatuh ke bumi ini sebagai penghapus segala kesalahan, kelalaian, dan dosa-dosa besar maupun dosa kecil yang pernah kami perbuat, baik yang kami ingat maupun yang telah kami lupakan. Ya Allah ya Rabb, limpahkanlah rahmat dan ampunan-Mu yang luar biasa kepada kami. Ampunilah kami jika kami kurang bersyukur. Ampunilah kami jika kami berbuat maksiat. Ampunilah kami jika kami sombong. Dan ampunilah kami jika kami melalaikan ajaran-Mu. Jadikanlah hati kami lembut dan tunduk hanya kepadamu, sebagaimana Engkau lembutkan hati Nabi Ibrahim untuk mengikuti perintah-Mu. Ya Allah ya Rabb, kami menyerahkan jiwa dan raga kami sepenuhnya kepadamu. Jadikanlah kami orang-orang yang benar-benar berkurban, mengorbankan hawa nafsu, mengorbankan sifat dengki, mengorbankan sifat kikir, dan mengorbankan segala sifat tercela demi mendapatkan keridhaan-Mu ya Rabb. Satukanlah hati kami dalam kasih sayang. Angkatlah derajat kami, jauhkanlah kami dari fitnah dan bencana, dan kumpulkanlah kami kelak di surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau beri nikmat ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jaga sayangi saudara-saudara kami di Palestina, Gaza ya Allah. Jaga saudara-saudara kami dimanapun berada ya Allah. Berikan pertolongan kepada saudara-saudara kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, terimalah doa kami, terimalah taubat kami yang penuh penyesalan ini. Jangan Engkau kecewakan harapan kami ya Allah ya Rabb, dan janganlah Engkau jauhkan kami dari pintu rahmat-Mu ya Allah ya Rabb. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'anu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Jangan tokat ini.
Minta kata. Aduh, keram semutan. Salam. Pakai bambu aja. Keram nih kakinya. Saking semangatnya dia lupa sakit. Apa batin? Maaf dari batinnya. Maaf. Maaf. Ini kameranya set kamera set. Biar direkam kan. Ini madep sini. Madep sini, Kak. Muterin aja. Matiin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah Pak Kiai, ada kangen antum nih sama Bang Muhid. Iya dong, anak tipes. Anak seminggu tipes. Masya Allah, aneh baru mendarat tadi malam Kiai, baru nyampe rumah. Karena keliling aneh Klaten, Solo, Jogja. Ini juga karena khutbah Idul Adha terjadwal lama, aneh pulang. Antum di Bekasi ya? Ngisi di Bekasi? Cibubur. Oh, dekat Ana dong Cibubur mah. Oh, aneh di perumahan ini Cibubur City. Oh, Cibubur City. Ana di Beji nih. Jamaahnya juga banyak ribuan. Iya ya. Iya, makanya luar biasa. Aneh ditawari 4 tempat. Aneh kalau Idul Adha Idul Fitri itu rebutan, Ustaz nggak tahu juga ya minta 4 tempat, 5 tempat. Oper ke Ana dong, oper ke Ana. Ana pengen masjid baru kan. Ini Ana masjid yang memang udah kita kenal aja. Pengen biar aneh itu takut ya takut ganggu Pak Kiai, udah terjadwal, takut ganggu jadwalnya. Jadi takut udah pada lengkap Pak Kiai mah gitu. Ya, Ana kalau ada yang minta di awal mah masjid yang memang baru, Ana lebih utamain di masjid baru biar banyak silaturahimnya. Pak Kiai masih di mobil nih, di mana ini? Ini di Beji. Bentar lagi pulang. Tuh. Iya, yang mau nobar batin, Ji. Ini lagi ngopi sama Ustadz Gus Arul nih. Masya Allah. RI. Kangen antum aneh, manajemen waktunya pagi ini, wallah nih Masya Allah. Itu mana lihat sibuk banget nih. Tugas DPR RI apa tugas Kopsindo? DPR RI dan MUI. Oh, MUI pusat. Oh, alhamdulillah. Ya, aneh kan sekarang diangkat jadi wakil ketua kan. Oh, wakil ketua ya di MUI pusat ya. Ya alhamdulillah lah. Iya. Pokoknya antum calon antara wakil ketua dan wakil sekjen, karena SK-nya keluarnya besok nih kan bulan depan. Tapi udah diajukan. Pokoknya fokus ke situ lah. Pokoknya insya Allah nanti kita bulan Juni kata kayak Abun kan kita ke sana tuh ke tempat beliau kan. Sekalian ngingetin Agustus kan NU kan. Ya. Nih biar antum fokus di Depok aja lah. Ya kan? Siap, ya. Pokoknya Ana mah support terus nih. Ana kangen banget sama antum. Sama adik Ana juga kangen banget sama Ustadz Mufid. Kangen sekalian. Ibu Ana. Salam kasih mama ibu. Assalamualaikum ibu, maafin ya. Salam kenal ibu. Ibu sehat selalu, berkah. Belum sempat silaturahim, maafin ya bu ya. Nanti kapan-kapan saya main ke ibu. Sehat selalu ibu ya. Iya ibu. Iya. Ibu Ana Pak Kiai udah 70-an. Iya lah, sehat tapi belum sempat silaturahim ke ibu, pengen banget nantilah kapan-kapan ke ibu lah. Ya nanti insya Allah minggu-minggu depan lah kalau Ana udah agak fit, kita ngumpul makan-makan di rumah Ana ya. Siap nih, udah diangkat kayak cuma waktunya aja nih. Ya. Ana lagi nyari yang pas ini. Iya. Nanti Ana lagi nunggu kiriman dulu nih daging kurbannya. Kalau Pak Kiai mah pasti banyak pasti kalau antum mah. Iya insya Allah mudah-mudahan masjid-masjid ya kita nanti mengumpulin ustadz 30 orang lah kita makan bareng gitu. Siap nih. Ya. Siap nih. Yang penting antum sehat ya Gus Arul ya, sehat-sehat semua. Ana doa. Salam buat semuanya Pak. Iya doa Ana selalu buat antum dan keluarga. Amin. Ya salam buat Tompi sama Sabrina juga. Siap Ki. Oke, apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat.